Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama dan bacaan Injil kita mendengar di sana mengenai penyembuhan yang justru dialami juga oleh orang asing dan bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Yang satu dialami dalam bacaan pertama Naaman, orang dari Aram, dari Aram. Aram itu wilayah yang agak kalau dalam peta orang-orang Yahudi itu bisa dikatakan sebelah timur Yordan, gitu ya, sebelah timurnya Yordan. Nah, sekarang bukan sungai Yordan tapi Yordania, sebelah timurnya Yordania maksudnya, negara Yordania. Dan di sana kita bisa melihat Naaman disembuhkan dengan hanya mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Jadi sehingga kita bisa melihat orang asing disembuhkan. Pada zaman itu sebetulnya ada banyak orang Israel yang sakit kusta, tapi tidak ada yang disembuhkan, hanya orang asing itu. Lalu dalam bacaan Injil, memang ada 10 orang yang disembuhkan, 1 orang Samaria, dan orang 1 Samaria itu balik untuk bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yang sama antara Naaman dengan orang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu adalah mereka pulang ke orang yang menyembuhkannya. Naaman menghadap Elisa. Walaupun Elisa itu tidak pernah menemui Naaman, dia hanya bengok-bengok dari dalam rumah, Naamannya di luar rumah. Dia hanya bengok-bengok aja. Udah, kamu pulang gitu aja. Walaupun begitu. Kenapa? Karena pada zaman dulu orang Israel tidak boleh menemui orang asing. Maka dia sebagai orang Allah itu tidak bertatap muka. Tidak boleh orang asing juga masuk ke rumah orang Yahudi juga pada waktu itu. Zaman dulu itu seperti itu. Tetapi kita bisa melihat pada zaman Tuhan Yesus ternyata berbeda. Orang yang disebut dengan Samaria itu ternyata mempunyai teman kental itu 9 orang yang sama-sama sakit kusta. 9 orang, kan 10 orang. 1 orang Samaria, yang 9 orang Israel, orang Yahudi, dan mereka ternyata bertemanan. Ternyata memang betul untuk zaman sekarang, orang yang sesama penderita itu bisa menjadi sahabat. Kental banget gitu ya. Kan orang yang sama-sama menderita, penyakit yang sama, sehingga solider antara satu sama lain, pertemanannya. Nah, sekarang kita bisa melihat hanya mereka yang pulang. Dan lalu Tuhan Yesus mempertanyakan, kemana yang 9 orang itu? Kemana? Bukankah dia harus bersyukur dulu kepada saya sebetulnya yang menyembuhkan? Tetapi juga mungkin kesalahan Tuhan Yesus deh ya. Tuhan Yesus coba bayangkan, orang itu berteriak, "Tuhan kasihanilah kami," gitu ya. Karena orang kusta tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat. Karena ada larangan itu, maka bisanya berteriak. Dan pada saat berteriak itu hanya mengatakan,
Tuhan kasihanilah kami. Lalu Yesus mengatakan, pergilah kamu ke imam sana. Tidak ada kata sembuhlah kamu. Tidak ada kata-kata sembuhlah, tidak ada sama sekali. Tetapi mereka sadar bahwa Tuhan Yesus sendiri itulah yang menyembuhkan mereka. Hanya satu yang pulang, orang Samaria itu. Memang kita bisa melihat bahwa orang Samaria kalau ketemu dengan imam orang Yahudi pasti akan diusir, ya, diusir. Tetapi kita bisa melihat bahwa orang Samaria itu dengan kesadarannya setelah sembuh, dia berbalik. Naaman setelah sembuh, dia mengucap syukur dan mau memberikan persembahan kepada Elisa. Namun Elisa mengatakan bahwa atas nama Tuhan menolak. Kenapa? Karena dia tidak menjual berkat. Jadi kadang-kala kan berkat itu dijual juga. Banyak orang yang menyalahgunakan. Coba misalnya, kalau orang pulang dari ziarah, misalnya ya pulang dari ziarah ke Vatikan, lalu rosarionya diberkati oleh paus misalnya. Lalu karena ini rosario yang diberkati oleh paus dibawa ke Indonesia, lalu mau dijual, harganya berapa? Kalau Anda misalnya ada rosario yang diberkati oleh paus, Anda mau membeli, dirgani piro? Anda mau memberi uang berapa kepada orang itu? Pasti mahal kan? Pasti mahal kan? Mungkin tidak akan 20.000 atau 25.000 seharga itu. Enggak kan? Pasti mahal. Nah, orang itu sebetulnya menjual berkat. Bukan menjual rosario, menjual berkat. Maka kalau ada rosario yang mau dijual, jangan dimintakan berkat terlebih dahulu pada Romo, supaya tidak mendapatkan kesalahan menjual berkat. Nama dosa yang menjual berkat itu adalah simonia. Simonia itu adalah khusus nama orang Simon yang menjual berkat dari rasul, para rasul. Itu dalam kisah para rasul ada. Maka dosa yang menjual berkat itu disebut dengan simonia. Tidak boleh. Maka kalau orang yang berjualan rosario, boleh berjualan, tapi jangan diberkati dulu. Biarlah orang yang mau menggunakan diberkati. Karena kadang-kala orang yang memberkatkan rosario pun itu menyalahgunakan rosarionya juga. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk berdoa, tapi untuk jimat dipasang di mobil. Pernah melihat orang itu seperti itu? Pernah ya? Pernah kan? Orangnya minta berkat Romo terus, tapi nggak pernah dipakai untuk doa rosario itu. Tapi dipakai untuk apa? Jimat dipasang di mobil. Kita semua tertawa. Ternyata kita juga kadang-kala seperti itu loh. Coba Anda ingat, Anda punya salib dipasang di rumah, dimintakan berkat enggak? Enggak. Dipakai untuk berdoa enggak? Yang ditempelkan di dinding, dipakai untuk berdoa enggak? Iya, kadang kalau di sawang, oke sawangnya. Kalau masuk rumah orang Katolik biasanya saya melihat salib persi orang sini ditempel di tembok. Oh, sawang tok. Betul-betul hanya di sawang dan dipakai untuk jimat. Jimat untuk apa? Supaya tuyul enggak masuk dalam ruangan itu. Supaya setan tidak masuk dalam ruangan itu. Kadang-kadang kan kita juga melakukan hal yang sama, ya, dalam itu. Walaupun tidak menjual berkat, tetapi menyalahgunakan berkat itu. Nah, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, maka sekarang kita diingatkan di sini. Kita pun itu sudah menerima berkat dari Tuhan melalui kesehatan yang Anda punya, melalui kesehatan yang kita terima. Melalui apa lagi? Melalui rezeki yang kita terima secukupnya. Kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita hendaknya juga bersyukur kepadanya terlebih dahulu. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ambil contoh. Misalnya ini kan tentang penyakit semua ya, bacaan pertama dan kedua. Bacaan Injil tentang penyakit. Nah, kalau ibu bapak sakit, minum obat enggak?
Minum obat. Kalau Anda makan, sebelum makan berdoa enggak? Berdoa. Sebelum makan obat, berdoa enggak? Kan sebenarnya untuk penyembuhan kan berasal dari Allah, bukan dari obat, tapi dari Allah. Kalau demikian, sebelum minum obat hendaknya gimana? Berdoa dalam hati kan, Tuhan sembuhkanlah, bersabdalah atau beracaralah denganku melalui obat ini, gitu kan? Sebetulnya. Dan kita tahu sebetulnya bahwa kesembuhan itu adalah anugerah. Namun ternyata kita seringkali justru menyepelekan Allah. Maka sebetulnya kedua bacaan ini sebetulnya mau mengatakan, sudahkah kita dalam segala macam hal mengucap syukur kepada Allah, karena dialah yang memberikan anugerah untuk kita. Syukur inilah yang harus senantiasa kita lantunkan kepada Allah. Kita lihat saja, Bu, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, kalau ada pemain sepak bola yang kebetulan Katolik, sebelum masuk lapangan dia seolah-olah merasakan bahwa dia masuk gereja. Kenapa? Karena membuat tanda salib. Ya kan, masuk lapangan gitu. Kalau menang, pemain bulu tangkis yang kebetulan Katolik, apa yang dia buat? Buat tanda salib, seolah-olah sudah menyelesaikan Ekaristi. Nah, di sana kita bisa melihat, kita bisa belajar dari atlet juga kan. Atlet saja sebelum dia untuk bertanding, walaupun kalau mereka misalnya pemain sepak bola, kalau dianggap Tuhan Yesus mau membela yang mana, yang sana membuat tanda salib, yang di sana juga membuat tanda salib, belo sing belo luru nih ya. Berarti bro. Enggak, Tuhan melihat iman orang ini. Dia membuat tanda salib sebagai tradisi atau memang mau menyerahkan dirinya dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, Saudari terkasih, di situ terlihat orang ini mengungkap syukur atau enggak. Terlihat di situ. Nah, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, apakah hanya selesai dengan doa? Enggak. Harus melakukan hal yang lebih dibanding dengan doa, yang merupakan ucapan syukur itu. Nah, kita bisa melihat di sana ucapan syukur hendaknya juga diwujudkan. Tidak hanya di dalam bentuk doa, tetapi juga diwujudkan supaya orang-orang melihat bahwa oh Tuhan betul-betul ini mengabulkan apa yang menjadi kehendaknya. Ucapan syukur seringkali juga kita lihat pada saat misalnya ada ujub orang dengan doa novena, apa yang dikabulkan, ada ucapan syukur, dan sebagai ujub Ekaristi misalnya. Kita bisa melihat, oh ternyata orang ini juga mengalami itu dan mengucap syukurnya, walaupun tidak disebutkan namanya. Kadang-kadang orang yang mengucap syukur kan anonim, atau NN. NN kan singkatan dari nak ono nenenge. Orang-orang jenenge dari nak ono nenenge, dari NN. Jadi kita bisa melihat di situ. Kita bisa melihat orang itu mau mengucap syukur, tetapi tidak mau dikenal. Karena apa? Yang dikenal biarlah Allah. Buktinya apa? Penulis Injil tidak menuliskan nama orang Samaria itu. Orang Samaria itu yang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur itu siapa namanya? Enggak ada, hanya disebut nama asalnya aja, orang Samaria. Tapi namanya siapa? Enggak tahu. Penulis Injil enggak tahu. Maka yang penting bukan nama person itu, tetapi orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang dipentingkan adalah Tuhan. Tuhan yang menyelenggarakan kebaikan itu. Wujud, misalnya dari wujud syukurnya, Naaman, dia minta tanah, walaupun tanah itu bisa diambil di mana-mana, di Israel itu bisa diambil di mana-mana, sambil berjalan pun dia bisa ngambil tanah, tetapi dia minta izin kepada Elisa, kalau boleh saya mau membawa tanah untuk
dipakai sebagai sarana persembahan, sarana doa, tempat asing di Aram sana. Di sini kita bisa melihat ucapan syukurnya mau diwujudkan tidak hanya di tempat dia mengalami mujizat, tetapi di tempat dia hidup. Demikian juga dengan kita. Kita hendaknya di mana kita tinggal, di mana kita hidup, ucapan syukur wajib kita lantunkan. Syukur kepada Allah. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa Anda, umat yang senantiasa berdoa di gereja Kerobokan ini, gereja 1 Martinus ini, adalah sudah getol untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Buktinya tadi aja mendengarkan video yang pakai bahasa Inggris, tetap berusaha untuk memahami. Ini kan satu ucapan syukur. Oh Tuhan, ini mau berbicara apa untuk kita? Betul ya? Betul kan? Walaupun nggak dong, tetapi ya wis lah rapopo. Tapi jelas bahwa Tuhan mau berbicara apa. Tapi di tengah-tengah untungnya bahasa Inggrisnya menjadi hilang, lalu menjadi bahasa Indonesia lagi. Dan di situ Anda semakin bersyukur pada Tuhan. Oh, saiki lagi dong. Nah, dengan demikian ucapan syukur itu kalau kita kembangkan di dalam diri ini, nantinya kita akan semakin lama semakin memahami siapa Allah dalam diri kita. Semakin kita akan mampu untuk bersyukur kepadanya. Tidak hanya kesembuhan yang kita terima, tidak hanya kebaikan-kebaikan saja yang kita terima, namun setiap langkah dari hidup kita ini, kita akan bisa merasakan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Proses di dalam doa adalah kita semakin bisa memahami Allah bertindak. Selamat merenung.